Zombie Apocalypse. Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, ketemu lagi di pelajaran matematika minggu ini. Pelajaran yang akan kita pelajari tentunya tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Yang kita pelajari pada tema 4, subtema 1. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya yang pertama adalah konsep dasarnya dulu. Nah, kalau sudah tahu konsep dasarnya, kita bisa menentukan suatu bilangan jika dua bilangan diketahui. Ya. Lalu, yang ketiga, kemungkinan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Dan yang terakhir adalah soal cerita. Jadi ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dasarnya dulu. Lalu yang kedua itu menentukan suatu bilangan jika dua bilangan diketahui. Sedangkan yang bagian ketiga adalah kemungkinan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Dan pokok bahasa yang terakhir adalah soal cerita. Oke, konsep dasarnya dulu. Kalau kita ingin menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui, caranya dengan memperhatikan jumlahnya. Ya, kalau kita mau menentukan dua bilangan, misalnya titik-titik tambah titik-titik, hasilnya sudah diketahui. Nah, misalnya titik-titik ditambah titik sama dengan 10, berarti titik-titik itu harus kita isi. Bagaimana cara menentukannya? Tentunya harus memperhatikan jumlahnya terlebih dahulu. Lalu konsepnya itu di sini A ditambah B sama dengan C. Ya, jadi ada 3 bilangan. Ada A, ada B, dan ada C. Artinya A ditambah B hasilnya itu sama dengan C. Di mana A kita sebut sebagai bilangan pertama, sedangkan yang B kita sebut dengan bilangan keduanya, dan yang C itu adalah hasilnya, hasil penjumlahan antara A dengan B. Dari konsepnya itu ada dua bilangan, yaitu A dan B, yang kita jumlahkan hasilnya menjadi C. Ya, jadi A tambah B itu sama dengan C, di mana A tadi sebagai bilangan pertama kita sebutnya, lalu yang B itu sebagai bilangan kedua, lalu yang bagian C sebagai hasilnya atau hasil penjumlahan antara A dan juga dengan B. Kalian harus paham dulu konsep dasarnya. Di mana A tadi kita sebut dengan bilangan pertama, lalu B itu sebagai bilangan kedua, dan C itu adalah hasil. Nah, kalau kalian sudah paham tentang ini, tentunya kalian akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Oke? Supaya lebih paham lagi, ada contoh. Oke, seperti inilah penggambarannya. Ada satu buah kantong berwarna biru yang berisi buah manggis, dan juga ada satu kantung berwarna merah muda yang berisi pula dengan buah manggis. Ketika dua buah kantung tersebut dijumlahkan, ternyata berisi 10 buah manggis. Nah, di sini kita harus mencari tahu berapa buah manggis yang ada di dalam kantong berwarna merah muda dan juga buah manggis yang ada di dalam kantong yang berwarna biru.
Kemungkinannya bisa saja dalam satu kantung yang berwarna biru berisi 5 buah manggis. Sedangkan satu kantung lagi yang berwarna merah muda juga dapat berisi 5 buah manggis. Sehingga jumlahnya tetap sama, yaitu 10 buah manggis. Ada pula kemungkinan yang lain di mana bisa saja satu buah kantong yang berwarna biru tadi berisi 3 buah manggis, sedangkan kantong yang berwarna merah muda berisi 7 manggis, yang tentunya jumlah manggisnya tetap sama, yaitu 10 buah manggis. Contohnya, A ditambah B sama dengan 256. Artinya kita mau mencari tahu berapa sih nilai A dan berapa sih nilai B itu supaya hasilnya menjadi 256. Jadi A-nya itu berapa, B-nya itu berapa supaya hasilnya menjadi 256. Ya. A tambah B itu hasilnya 256. Jadi angka A dan B itu berapa sih kalau misalnya kita jumlahkan itu hasilnya 256? Oke. Caranya yang pertama, tentukan terlebih dahulu salah satu bilangannya yang dianggap sebagai bilangan pertama. Nah, tadi konsep dasarnya A itu sebagai bilangan pertama. Maka bilangan pertamanya A tidak lebih besar dibandingkan hasilnya, yaitu C. Ya, kalau misalnya kalian mau menentukan bilangan pertamanya yang kita sebut dengan A, berarti bilangan A atau bilangan pertama tadi tidak lebih besar dibandingkan hasilnya. Berarti nilainya harus lebih kecil. Berarti nanti bilangan A-nya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan angka C-nya hasilnya. Berarti A ini di sini nggak boleh nih nilainya lebih besar dari 256. Berarti harus lebih kecil dari 256. Itu untuk mencari A-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari B? Nah, bagian kedua, untuk mendapatkan nilai B atau untuk mendapatkan bilangan kedua yang kita sebut dengan B, kurangkan hasilnya yaitu C dengan bilangan pertama yaitu A. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai B, tadi kan kita sudah mencari nih atau menentukan terlebih dahulu yang nilai A-nya. Nah, kalau sudah ada nilai A-nya dan tentunya kita sudah tahu berapa nilai C-nya, berarti untuk mencari bilangan kedua atau kita sebut dengan B itu tinggal kita kurangkan C dengan A. Oke, penyelesaian untuk contoh A ditambah B sama dengan 256. Kira-kira berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya? Tadi yang pertama harus menentukan terlebih dahulu satu bilangan yang dianggap sebagai bilangan pertama, yaitu A, di mana bilangan pertamanya atau A tadi tidak lebih besar dibandingkan hasilnya C. Maka di sini, karena A tambah B sama dengan 256, lalu tadi kita harus kerjakan dulu step yang pertama. Kita harus tentukan dulu yang bilangan pertamanya itu A-nya. Maka tentunya di sini 256 itu adalah nilai C-nya. Untuk mendapatkan nilai A, tadi kan kalian harus menentukan dulu bilangan pertamanya itu. Tentunya bilangan pertamanya tidak lebih besar. Di sini Bunda A-nya itu Bunda pakai 200. Oke, tentunya 200 bisa kita gunakan. Kenapa yuk? Ada yang tahu? Iya, tentunya kita bisa gunakan 200. Kenapa? Karena nilai A-nya tadi atau bilangan pertamanya tidak lebih besar dari hasilnya, yaitu C. Lebih besar mana? 200 atau 256? Tentunya yang lebih besar adalah 256. Berarti nilai A-nya tidak boleh lebih dari 256. Di sini Bunda memakai A-nya itu 200. Kalau kalian mau memakai 100 bisa nggak? Tentunya bisa ya kalau kalian pakai 100. Kalau kalian mau pakai 210 bisa nggak?
Tentunya bisa. Yang tidak bisa itu kalau misalnya kalian memulai nilai A-nya itu dengan nilai 300. Ya, nggak boleh kalau 300, tidak bisa. Kenapa? Karena tadi aturannya bilangan pertamanya atau A tadi tidak lebih besar dibandingkan hasilnya. Maka nilainya harus lebih kecil. Di sini Bunda pakai permisalannya di sini A itu sama dengan 200. Kalian boleh pakai terserah angka apa saja. Yang penting tidak boleh lebih besar dari hasilnya. Oke, karena di sini Bunda memakai nilai A-nya itu 200, maka untuk mencari B-nya, B sama dengan tadi apa caranya? Kita kurangkan hasilnya atau C tadi dengan bilangan pertama atau A. Berarti rumusnya menjadi C dikurang A. C-nya tadi berapa nilainya? Adalah 256. Terus A-nya berapa? Tadi kita sudah tentukan. Permisalan A-nya di sini adalah 200. Berarti tinggal kita kurangkan saja. Berarti C-nya berapa? 256 dikurang dengan 200. Maka hasilnya menjadi 56. Berarti A ditambah B sama dengan 256. Di mana tadi nilai A-nya berapa? Iya, nilai A-nya adalah 200. Berarti tinggal kita tambahkan hasil yang B tadi. Yang B tadi kita sudah hitung. Hasilnya adalah 56. Berarti 200 ditambah 56 sama dengan 256. Di mana nilai A-nya itu adalah 200 dan nilai B-nya adalah 56. Oke? Nah, kalau kalian tadi sudah tahu konsep dasarnya, maka di sini kalian akan lebih mudah nih untuk bisa menentukan suatu bilangan jika kedua bilangannya diketahui. Yang pastinya kalian harus paham dulu konsep dasarnya tadi ya. Konsep dasar awalnya apa tadi? Yaitu A ditambah B sama dengan C, di mana A itu sebagai bilangan pertama, lalu B itu sebagai bilangan kedua, dan tentunya C itu adalah hasil. Jadi kalau kita mau menentukan suatu bilangan, jika dua bilangannya diketahui, berarti artinya dua dari bilangan ini diketahui. Ya, kalau misalnya salah satunya berarti tidak diketahui. Artinya ada dua bilangan yang diketahui, sedangkan salah satunya harus kita cari berapa nilainya. Konsep dasarnya tadi adalah A ditambah B sama dengan C. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari nilai A? Tinggal kita kurangkan C kurang B. A itu sama dengan C kurang B. Lalu B sama dengan C dikurang A. Oke? Ya. Contohnya di sini 170 ditambah B sama dengan 320. Kira-kira berapa sih nilai B ini? Ada yang sudah tahu kira-kira berapa jawabannya? Oke, kira-kira kita pakai yang mana nih? Pakai yang pertama, pakai cara yang kedua, atau pakai cara yang ketiga? What is your answer? Yes, karena kita mau mencari nilai B, karena B-nya tidak diketahui, berarti kita pakai rumus yang B sama dengan C kurang A. Nah, apa sih tadi tuh maksudnya menentukan suatu bilangan jika dua bilangan diketahui? Nah, di sini suatu bilangannya tuh apa di sini? Kita mau menentukan yang B-nya. Lalu dua bilangan diketahui yang mana? Yang ini. Ada dua bilangan yang diketahui, yang itu bilangan pertamanya 170 dan hasilnya itu adalah 320. Sedangkan kita mau mencari satu bilangan. Bilangannya di sini adalah B yang mau kita cari. Seperti tadi, tentunya kita pakai rumus yang B sama dengan C dikurang A. Langsung penyelesaiannya kita masukkan. Kita tentukan tadi nilai A-nya itu berapa, atau bilangan pertamanya itu berapa sih? Nah, bilangan pertamanya itu adalah A yang nilainya 170 dan
Tentunya apa lagi yang kita ketahui di sini? Good, ya benar jawaban. Yang C itu 320. Bilangan pertamanya adalah 170 dan hasilnya atau C itu nilainya adalah 320. Maka berapakah nilai B? Tinggal kita masukkan tadi rumusnya adalah B sama dengan C dikurang A. Kita masukkan nilai C-nya. Nilai C-nya berapa? 320. Lalu A-nya 170. Berarti tinggal kita kurangkan saja. Ya, 320 dikurang 170. Oke, berapa jawabannya nih? Ding dong deng. Benar ya, jawabannya adalah 150. Berarti nilai B-nya sama dengan 150. Oke. Supaya lebih paham lagi nih, ada lagi contohnya. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya nih. Oke, contoh pertama. A ditambah 147 sama dengan 333. Kira-kira di sini kita mau mencari nilai apa ya? Ya, kita mau mencari tentunya nilai A-nya. Berapa sih nilai A ini? Kalau hasilnya itu 333. Tetapi kita punya 147. Berarti 147 ini ditambah berapa sih? Supaya hasilnya menjadi 333. Nah, tadi kan sebelumnya ada 3 cara tuh. Pakai cara yang mana kira-kira ya? Cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga nih? Ya, tentunya kita pakai cara yang A sama dengan C dikurang B. Kalau kita mau mencari nilai A, berarti caranya tinggal kita kurangkan C dikurang dengan B. Kita tentukan dulu nih, yang mana B, yang mana C. Mana coba yang B-nya yuk? Ada yang tahu? Iya, yang B-nya adalah yang 147 dan tentunya hasilnya atau C itu adalah 333. Tinggal kita masukkan tadi rumusnya atau caranya. Caranya A sama dengan C dikurang B. C-nya berapa tadi? 333. Tinggal kita kurangkan dengan 147. Ayo tebak-tebakan kira-kira berapa nih jawabannya? Ya, 337 dikurang 147. What is the correct answer, guys? Ding ding dong deng. Congratulations. Ya, your answer is correct ya. Hasilnya menjadi 186. So, the answer is A sama dengan 186. Contoh lagi yang kedua. Nah, 349 ditambah dengan 131 sama dengan C. Kira-kira berapa sih nilai C ini? Pasti mudah ya tentunya, tinggal kalian jumlahkan aja. Ya, A-nya berapa sih? A-nya 349. A itu apa? A tadi adalah bilangan pertama dan yang B itu adalah bilangan kedua. Berarti ini A-nya dan ini B-nya. Dan C itu adalah hasil. Maka tinggal kita jumlahkan saja. C itu sama dengan A ditambah B. Kebalikannya ya. Kalau tadi kan Bunda tulisnya A tambah B sama dengan C. Tinggal kita balik tuh. C sama dengan A tambah B. Tinggal kita hitung berapa hasilnya. 349 A tadi nih dijumlahkan dengan nilai B tadi 131. So, jawabannya menjadi 480. Nah, kita pakai cara ini tadi nih. Cuma di sini Bunda balik aja. C-nya jadi di depan, lalu A tambah B-nya jadi di belakang. Sebenarnya intinya sama saja.
Cuma beda letak aja. Oke. Sama. Kalaupun misalnya kalian mau langsung menjawab di sini misalnya A tambah B itu sama dengan C, lalu dijawab langsung 349 ditambah 131 sama dengan 480, itu juga bisa. Di sini Bunda runtutkan supaya mudah untuk kalian kerjakan. Maka jawabannya sehingga C itu sama dengan 480. Ya, kira-kira sudah benar berapa nih? Kalau benar banyak berarti good. Oke, kalau kalian tadi sudah bisa konsep dasarnya, tentu kalian sudah bisa menentukan suatu bilangan yang diketahui dua bilangan. Sekarang bagaimana nih? Kalau kalian menentukan kemungkinan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Ya, ini kembali ke konsep dasar tadi. Kalau konsep dasar tadi itu kan titik-titik tambah titik-titik itu hasilnya C. Nah, titik-titik itu A sama B itu berapa nilainya? Misalnya tadi kan punyanya kita titik-titik ditambah titik-titik hasilnya 256. Dimana titik-titik pertama itu atau bilangan pertama kita sebut dengan A dan bilangan kedua sebagai B-nya. Berarti kita mau mencari tahu di sini berapa sih nilai A dan berapa sih nilai B-nya supaya hasilnya menjadi sesuai. Oke. Untuk contohnya supaya mudah nih, kita langsung. Contoh yang pertama, tentukan 3 kemungkinan dari hasil bilangannya 1100. Jadi kita menentukan 3 kemungkinan yang jawabannya kalau kita jumlahkan itu hasilnya 1100. Ya. Kalau kita jumlahkannya itu 1100. 1100 itu tuh berapa tambah berapa aja sih? Nah, di sini kita mau menuliskan 3 saja. Penyelesaiannya, titik-titik ditambah titik-titik itu hasilnya 1100. Nah, titik-titik ini kita anggap tadi sebagai nilai A yang pertama dan ini sebagai nilai B yang kedua dan ini adalah C-nya. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira berapa tambah berapa aja sih hasilnya 1100? Tentunya nggak cuma satu aja dong. Kemungkinannya ada banyak dan di sini hanya 3 kemungkinan yang kita kerjakan. 3 kemungkinan itu maksudnya adalah angka berapa saja yang kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi 1100. Oke, untuk kemungkinan pertama caranya masih sama ya tadi. Nah, konsep awalnya itu adalah A ditambah B sama dengan C. Kita mau mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nilai C-nya berapa? C-nya sudah kita ketahui yaitu hasilnya. Hasilnya berapa sih? Yaitu 1100. Oke. Untuk kemungkinan pertama. Misalnya A-nya Bunda pakainya 1000. Tadi kan ada caranya tuh. Cara pertama kalian harus menentukan nilai A-nya atau bilangan pertamanya. Di mana tadi bilangan pertamanya tidak boleh lebih besar dibandingkan dengan hasilnya. Di mana A tadi tidak boleh nilainya lebih besar dibandingkan dengan C. Nah, Bunda di sini pakainya permisalnya A itu sama dengan 100. Maka cari B-nya tinggal kita kurangkan tadi. B itu sama dengan C dikurang A. Berarti 1100 dikurang 1000. Sama dengan 100. Berarti nilai B-nya itu sama dengan 100. Berarti kemungkinannya adalah 1000 ditambah 100. Hasilnya menjadi 1100. Nah, 1100 itu ternyata 1000 ditambah dengan 100. Maka kemungkinan pertama adalah jawaban yang 1000 ditambah 100 itu menjadi 1100. Ini kemungkinan pertama. Oke, selain 1000 dan 100, 1100 itu berapa tambah berapa lagi? Kita masuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua. Kalau tadi Bunda permisalan A-nya Bunda pakai 100, di sini Bunda ganti 1000-nya. Di mana nilai A-nya Bunda ganti menjadi 992.
Oke, caranya masih sama. Kalau kita sudah menentukan nilai A-nya, maka kita tentukan nilai B-nya. Nilai B-nya tinggal kita kurangkan C dikurang A. C-nya tadi 1100, kita kurangkan tadi nilai A yang kita permisalkan. Yang kita gunakan tadi, atau Bunda gunakan di sini A-nya adalah 9000, A-nya menjadi 992. Kalian boleh menggunakan berapapun nilai A-nya. Tapi ingat aturannya bahwa nilai A itu tidak boleh lebih besar dari nilai C-nya atau hasilnya. Oke, tinggal kita kurangkan tadi C-nya itu masih sama ya, 1100 dikurangkan dengan 992. Maka jawabannya adalah 108. Berarti kemungkinan yang kedua itu adalah 992. Kalau kita tambah dengan 108 hasilnya menjadi 1100. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, kalau di sini kalian sudah tahu nih, ternyata 1100 itu bukan hanya 1000 ditambah 100, tapi bisa juga 992 ditambah 108 yang hasilnya juga sama, yaitu 1100. Oke, karena tadi dia minta 3 kemungkinan, berarti tinggal kemungkinan yang ketiga. Oke, kemungkinan ketiga di sini Bunda menggunakan A-nya 778. Maka nilai B-nya tinggal kita kurangkan tadi C-nya adalah 1100. Kita kurangkan dengan nilai A-nya tadi 778, maka menjadi 322. Berarti kemungkinan ketiganya adalah 778 ditambah 322, hasilnya menjadi 1100. Nah, berarti tidak hanya 1000 ditambah 100 saja yang hasilnya 1100, dan tidak hanya 992 ditambah 108 yang hasilnya juga 1100, masih ada yang 778 ditambah 322 itu hasilnya 1100. Jadi, kalau kalian menemukan soal kemungkinan, berarti artinya kira-kira berapa tambah berapa sih hasilnya itu menjadi C itu tadi. Nah, artinya di sini kita mau mencari berapa sih nilai A dan berapa sih nilai B, yang kalau kita jumlahkan di sini hasilnya menjadi 1100. Jadi karena ada 3 kemungkinan, jadi kita harus menentukan kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Kalau misalnya 4 kemungkinan, ya tentunya kita harus ada 4 kemungkinannya. Kebetulan karena ada 3, jadi hanya 3. Sampai sini ya, berarti jawabannya itu kemungkinan pertamanya 1100 ditambah 1000 hasilnya 1100. Lalu kemungkinan keduanya itu adalah 992 ditambah 108 sama dengan 1100. Dan kemungkinan ketiganya 778 ditambah 322 sama dengan 1100. Oke? Oke, contoh lagi nih. Nah, nomor 2. Tuliskan semua kemungkinan yang sesuai dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada tabel di mana nilainya atau jawabannya itu harus 1600. Nah, hasilnya itu tadi apa, disebut dengan apa tadi? Hasilnya kita sebut dengan nilai C. Berarti berapakah nilai A dan berapakah nilai B yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya menjadi 1600. Kira-kira nih, coba ada yang mau jawab? Jawaban kita sama nggak ya? Oke, di sini Bunda pakai yang pertama 1000 ditambah 600, di mana 1000 itu adalah nilai A-nya, lalu 600-nya itu adalah nilai B-nya. Oke, 1000 ditambah 600, 1600 ya, berarti the answer is correct. Lalu yang mana lagi nih kira-kira? Ya, di sini Bunda pakai yang 995. Kalau kita tambah dengan 605, hasilnya juga sama, 1600. Lalu nih, yang terakhir nih. Yang terakhir kira-kira jawaban kita sama nggak ya? Nah, Bunda di sini pakainya 840 dan 760. Kalau kita jumlahkan 840 ditambah 760 itu hasilnya juga sama 1600.
Jadi kalian boleh menentukan berapapun nilainya. Yang penting kalau kita jumlahkan itu hasilnya 1600. Nah, tadi ingat konsep dasarnya. Konsep dasarnya apa? A ditambah B sama dengan C. Dimana kita harus menentukan berapa nilai A dan berapa nilai C. Yang kalau dijumlahkan hasilnya harus menjadi nilai C. Ya, kalau A kita tambahkan dengan B hasilnya harus C. Dimana kalau di sini C-nya itu 1600, berarti berapa tambah berapa atau berapakah nilai A yang kalau kita jumlahkan dengan nilai B itu hasilnya 1600. Kalian boleh memilih berbagai angka yang tentunya harus tepat jawabannya ya. Kalau tepat jawabannya pasti ditandai dengan hasilnya itu sama 1600 gitu ya. Oke. Kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir tentang soal cerita. Nah, di sini kita bahas beberapa soal cerita. Yang pertama nih, jumlah buku di perpustakaan adalah 2.500 buah yang terdiri dari 1.100 buku pelajaran dan 1.400 buku cerita. A, tuliskan satu kemungkinan, jadi kalian harus menjawab satu kemungkinan aja. Jumlah buku yang sedang dipinjam dan buku yang masih ada di perpustakaan. Lalu yang B, tuliskan satu kemungkinan jumlah buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan. Dan yang bagian C, tuliskan satu kemungkinan jumlah buku cerita yang sedang dipinjam nih dan buku cerita yang masih ada di perpustakaan. Tentunya kita harus menentukan dulu berapa sih jumlah buku yang ada di perpustakaan, terus buku pelajarannya itu jumlahnya berapa, dan buku ceritanya berapa. Ya, sudah tertulis ya tadi, jumlah seluruh buku di perpustakaannya adalah 2.500. Nih, sedangkan buku pelajarannya itu berapa nih? Ternyata jumlah buku pelajarannya adalah 1.100. Lalu jumlah buku cerita berapa? 1.400. Kalau kita sudah tentukan, maka kita bisa menjawab yang A. Yang A itu apa? Tuliskan satu kemungkinan jumlah buku yang sedang dipinjam dan buku yang masih ada di perpustakaan. Oke, kita bikin dulu nih. Nah, artinya berapa sih jumlah buku yang dipinjam dan berapa sih jumlah buku yang masih ada di perpustakaan yang jumlahnya harus sesuai dengan jumlah seluruh bukunya. Jumlah seluruh buku di perpustakaan tadi berapa? 2.500. Berarti kalau kita jumlahkan jumlah buku yang dipinjam dan jumlah buku yang masih ada di perpustakaan, nanti nilainya di sini nih harus menjadi 2.500. Kira-kira berapa tambah berapa hasilnya menjadi 2.500? Ya, kalian bisa menentukan sendiri ya. Tentunya harus paham dulu konsep dasarnya tadi. Atau kalian bisa pakai yang tadi, yang kemungkinan tadi. Oke. Di sini, Bunda memakai untuk jumlah buku yang sedang dipinjam itu 1.500. Sedangkan buku yang masih ada di perpustakaan itu 1.000. Nah, setelah kita jumlahkan tentunya harus menjadi 2.500 sesuai dengan soal ceritanya tadi, di mana jumlah seluruh buku di perpustakaan itu 2.500. Jadi berapa tambah berapa yang hasilnya harus menjadi 2.500. Oke. Lalu yang kedua, tuliskan satu kemungkinan jumlah buku pelajaran yang ada jumlah buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan. Tentunya berapa tadi jumlah buku pelajarannya? Jumlah buku pelajarannya adalah 1.100. Berarti berapa tambah berapa yang hasilnya menjadi 1.100. Karena yang ditanyakan adalah buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan sama dengan jumlah seluruh buku pelajaran. Berarti jumlah buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan itu harus nilainya menjadi 1.100 nanti ya.
Berarti kira-kira tambah berapa nih? Berapa tambah berapa? Buku pelajaran yang sedang dipinjam itu berapa? Dan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan itu berapa? Di sini Bunda singkat ya karena nggak cukup nih slide-nya. Jadi di sini Bunda tulisnya buku yang masih ada di perpustakaan. Tentunya buku pelajarannya ya. Oke, buku pelajaran yang sedang dipinjam, Bunda memakainya 900 dan buku yang masih ada di perpustakaan buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan adalah 200. Berarti kalau kita jumlahkan tentunya harus menjadi 1100 sesuai dengan soal ceritanya tadi di mana jumlah buku pelajarannya adalah 1100 buah. Maka di sini tentunya harus menjadi 1100 buah. Jadi kira-kira berapa tambah berapa sih yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 1100. Lalu yang bagian C, tuliskan satu kemungkinan jumlah buku cerita yang sedang dipinjam dan buku cerita nih yang masih ada di perpustakaan. Caranya masih sama. Buku cerita yang sedang dipinjam dijumlahkan dengan buku cerita yang masih ada di perpustakaan. Ini Bunda singkat juga nih yang ini. Ya, karena tidak cukup nanti. Terus di sini jumlah buku ceritanya. Berapa sih jumlah buku ceritanya? Jumlah buku ceritanya itu harus 1400. Buku ceritanya harus 1400. Berarti di sini nanti itu harus jawabannya 1400. Jadi kira-kira berapa tambah berapa sih hasilnya menjadi 1400? Di sini Bunda memakainya yang 5.500 dan 850. Jadi buku cerita yang sedang dipinjam itu ada 5.500 dan sedangkan buku cerita yang masih ada di perpustakaan itu 850 dan kalau kita jumlahkan hasilnya tetap menjadi 1400 sesuai dengan soal ceritanya tadi di mana jumlah buku ceritanya adalah 1400. Oke? Lalu kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Selain waktu untuk membantu ibu, lama waktu yang dihabiskan Lani untuk melakukan kegiatan dalam sehari adalah 600 menit. Tentukan 3 kemungkinan yang berbeda lama waktu membantu ibu dan lama waktu melakukan kegiatan lainnya. Oke, yang perlu kalian tahu bahwa Lani itu menghabiskan waktu selama sehari berapa? 600 menit. Jadi, lama waktu yang dihabiskan Lani selama sehari itu adalah 600 menit. Oke, jadi kira-kira ada 3 kemungkinan lama waktu membantu ibu dan lama waktu melakukan kegiatan itu berapa aja sih kemungkinannya? Yang kalau kita jumlahkan tentunya harus menjadi 600. Nah, di sini jadi, Bunda membuat nih. Lama waktu membantu ibu yang pertama ada 120 ditambah dengan 480. Nah, ini sebagai nilai A-nya, ini sebagai nilai B-nya, dan tentunya C-nya yang mana ya? 600 itu sebagai nilai C-nya. Berapa sih? Berapa tambah berapa sih hasilnya harus menjadi 600 menit? Di sini 120 ditambah dengan 480. Hasilnya 600 menit. Ya, lalu 250 menit dan 350 menit ya. Lama waktu membantu ibu 250 menit dan lama waktu kegiatan lainnya adalah 350 menit. Dan yang terakhir, lama waktu membantu ibu 285 menit dan lama waktu kegiatannya adalah 315 menit. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama tadi 120 menit dan 480 menit. Bunda buat tabel supaya mudah. Kalian juga boleh kalau menjawabnya dengan menggunakan tabel ya. Lalu 250 menit dan 350 menit. Dan tentunya yang terakhir 285 menit dan 315 menit. Yang kalau semuanya dijumlahkan A tambah B, A tambah B, A tambah B tentunya harus nilainya menjadi C-nya 600. Oke, itulah tadi
pelajaran kita hari ini ya, materi kita pada minggu ini. Kalau misalnya kalian masih bingung, tentunya boleh sekali loh, boleh banget WA Bunda, tanya Bunda mana sih soal yang ini Bunda saya nggak ngerti nih, boleh bertanya ya. Tentunya boleh juga video call. Kalau video call berarti tentunya harus janjian dulu sama Bunda ya, untuk mempermudah kalian menjawab soalnya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ya. Oke, cukup sekian materi kita di minggu ini. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di next week di tentunya pembelajaran matematika minggu depan. Sampai jumpa lagi di next episode Nama Budaya. Selamat pagi, bye-bye. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Nama Budaya.